Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah Bitcoin, sebuah mata uang digital tanpa bentuk fisik, benar-benar bisa menjadi aset safe haven seperti emas? Emas sudah dipercaya manusia selama ribuan tahun sebagai pelindung kekayaan di masa krisis. Tapi di era digital muncul pesaing baru, yaitu Bitcoin. Nilainya naik turun dengan cepat, tapi popularitasnya terus meningkat. Jadi, pertanyaannya sederhana. Apakah Bitcoin bisa menandingi emas sebagai tempat berlindung dari badai ekonomi? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa arti dari safe haven. Dalam dunia keuangan, safe haven adalah aset yang tetap stabil atau bahkan naik nilainya ketika pasar sedang panik dan ekonomi bergejolak. Contohnya seperti emas, obligasi pemerintah Amerika, atau mata uang franc Swiss. Saat krisis datang, investor cenderung melarikan diri dari aset beresiko tinggi seperti saham atau kripto dan mencari perlindungan di tempat yang dianggap aman. Nah, di titik ini banyak orang mulai bertanya, apakah Bitcoin termasuk di antaranya? Mari kita bandingkan emas dan Bitcoin. Pertama, dari sisi kelangkaan. Emas jumlahnya terbatas di bumi, sementara Bitcoin juga punya batas maksimum. Hanya 21 juta koin yang bisa ada untuk selamanya. Kedua, keduanya tidak bergantung pada pemerintah. Emas tidak bisa dicetak seenaknya oleh bank sentral. Begitu juga dengan Bitcoin yang berjalan di sistem blockchain terdesentralisasi. Tapi, disinilah muncul perbedaan besar. Emas punya nilai fisik dan sejarah yang panjang. Ia bisa disentuh, dilihat, dan digunakan untuk industri atau perhiasan. Sementara Bitcoin tidak punya bentuk fisik sama sekali. Nilainya lahir dari kepercayaan dan teknologi. Kalau emas disebut sebagai aset konvensional, maka Bitcoin adalah aset kepercayaan baru. Dua dunia yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Melindungi nilai kekayaan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana performa Bitcoin di masa krisis. Saat pandemi COVID-19 melanda tahun 2020, pasar saham global anjlok dan Bitcoin pun ikut turun tajam. Tapi, hanya beberapa bulan kemudian, nilainya melonjak lebih dari 300%. Banyak orang mulai melihat Bitcoin sebagai aset yang tangguh setelah badai. Lalu, ketika inflasi global meningkat di tahun 2022, sebagian investor menyebut Bitcoin sebagai emas digital. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Volatilitasnya masih sangat tinggi. Dalam satu tahun, harga Bitcoin bisa naik 2 kali lipat. Tapi juga bisa turun setengahnya. Stabilitas seperti ini belum cukup untuk disebut safe haven sejati. Meski begitu, banyak pihak tetap yakin bahwa Bitcoin bisa menjadi aset safe haven di masa depan. Alasannya cukup kuat. Pertama, pasokannya terbatas. Tidak bisa ditambah sesuka hati seperti mata uang fiat. Kedua, Bitcoin bisa ditransfer lintas negara tanpa perlu izin bank atau lembaga keuangan. Ketiga, adopsi institusional terus meningkat. Perusahaan besar seperti BlackRock, Fidelity, bahkan negara seperti El Salvador mulai memegang Bitcoin sebagai cadangan nilai. Ini menandakan tingkat kepercayaan terhadap Bitcoin semakin tinggi. Dan semakin banyak pihak yang percaya, semakin kuat pula posisinya sebagai aset global. Tapi, tak semua setuju bahwa Bitcoin adalah aset yang aman. Beberapa ekonom berpendapat, Bitcoin terlalu beresiko dan tidak stabil. Harganya bisa naik atau turun puluhan persen hanya dalam hitungan hari. Sementara emas cenderung lebih tenang, bahkan di saat pasar sedang panik. Selain itu, Bitcoin bergantung penuh pada teknologi digital. Tanpa internet atau listrik, Bitcoin mungkin tidak bisa diakses sama sekali. Belum lagi ancaman dari regulasi pemerintah. Negara bisa membatasi transaksi, mengenakan pajak tinggi, atau bahkan melarang bursa kripto tertentu.
Semua faktor ini membuat Bitcoin belum bisa disebut aset safe haven sepenuhnya. Setidaknya, belum untuk sekarang. Kalau kita lihat dari data historis, Bitcoin masih memiliki korelasi cukup tinggi dengan pasar saham. Artinya, ketika saham turun, Bitcoin sering ikut turun. Tapi, tren ini mulai bergeser. Saat adopsi global meningkat dan beberapa negara mulai mengakui Bitcoin sebagai aset legal, volatilitasnya perlahan menurun. Banyak ekonom memprediksi dalam 5-10 tahun ke depan, Bitcoin bisa menjadi aset safe haven digital yang sesungguhnya. Terutama ketika generasi muda yang tumbuh dengan teknologi dan internet menjadi pemain utama dalam dunia investasi. Jadi, apakah Bitcoin bisa menjadi aset safe haven seperti emas? Jawabannya belum sepenuhnya. Tapi, arah kesananya jelas terlihat. Bitcoin bukan pengganti emas, melainkan pelengkapnya. Di dunia yang semakin digital, Bitcoin hadir bukan sekedar investasi, tapi juga simbol dari kebebasan finansial dan kemandirian. Emas adalah pelindung masa lalu, dan Bitcoin mungkin pelindung masa depan. Jadi, gimana nih menurut kamu, Sumfam? Apakah Bitcoin layak disebut sebagai aset safe haven? Atau masih terlalu beresiko ya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan updatean menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.